3 bejana diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran. Tangan kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa bukanlah pengukur suhu yang baik. Sampai jumpa. Nah, setelah kita melihat video tadi, kita akan membahas tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Berdasarkan hasil tampilannya dibagi menjadi termometer analog, termometer digital. Berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi termometer badan, termometer dinding, termometer maksimum minimum, dan termometer batang. Nah, ada 4 skala yang digunakan untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Celsius kita singkat dengan C, Reaumur dengan R, Fahrenheit dengan V, Kelvin dengan K, supaya kita mengingatnya. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Jadi Celsius. Jadi untuk kita mengingatnya dengan mudah, 4 skala yang digunakan itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, berarti Celsius. Nah, yang berikut perbandingan 4 skala pada suhu. Pada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Untuk Celsius, titik beku airnya itu 0 derajat Celsius, titik didih airnya itu 100 derajat Celsius. Pada Fahrenheit itu titik beku airnya itu 32 derajat, titik didih airnya itu 212 derajat. Pada Kelvin itu titik didih airnya itu 373, titik beku airnya itu 273. Pada Reaumur titik didih airnya itu 80 dan titik beku airnya itu 0. Nah, yang berikut skala pada termometer tadi kita sudah melihat bahwa titik didih airnya berapa dan titik beku airnya berapa. Sekarang untuk mengetahui perbandingan skalanya itu, Celsius itu 5 skalanya itu 100, Reaumur itu 80, Fahrenheit itu 180, dan Kelvin itu 100. Nah, bagaimana bisa mendapat perbandingan skalanya itu 5, 4, 9, 5. Jadi semuanya itu dibagi dengan sederhanakan dengan 20. Nah, tadi kita sudah tahu untuk mengingat 4 skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu dengan Celsius. Jadi untuk mengingat 5, 4, 9, 5 itu untuk memudahkan kita mengingatnya itu dengan Celsius. Jadi Celsius itu 5 itu sebagai S, jadi C. Reaumur itu 4 berarti A. Fahrenheit itu 9 berarti G. Dan Kelvin itu 5 berarti S. Jadi untuk kita mengingatnya, 4 skala yang digunakan itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin itu Celsius. Perbandingan skalanya itu Celsius, berarti C, 5, 4, 9, 5. Yang berikut itu adalah, tadi kita sudah melihat perbandingan skalanya. Ini adalah rumus-rumus bagaimana untuk mengonversikan suhu misalnya dari Celsius ke Reaumur, ke Kelvin, atau Fahrenheit. Begitu juga sebaliknya. Kita akan melihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, 50 derajat Celsius itu berapa derajat Fahrenheit? Jadi tadi kita sudah tahu bahwa untuk Fahrenheit untuk Celsius ke Fahrenheit itu 9/5 derajat Celsius ditambah dengan 32. Jadi 9/5 derajat Celsiusnya itu 50. Jadi 9/5 dikali 50 ditambah 32. Jadi hasilnya itu 90 tambah 32, hasilnya itu 122. Nomor 2 itu soalnya itu 60 derajat Celsius berapa Kelvin. Jadi kalau mau dari derajat Celsius ke Kelvin itu ditambah dengan 273. Jadi 60 ditambah 273 itu 333 derajat Kelvin. Nah, yang berikut itu adalah 77 derajat Fahrenheit itu berapa Reaumur. Nah, rumusnya itu T derajat Reaumur sama dengan
4/9 dikali T derajat F kurang 32 derajat reaumur. Jadi 4/9 dikali 77 kurang 32 sama dengan 4/9 dikali 45. Jadi T derajat R sama dengan 20 derajat R. Jadi 77 derajat F itu sama dengan 20 derajat R. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pemuaian zat. A. Pengertian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi ketika benda tersebut mengalami kenaikan suhu. B. Jenis-jenis pemuaian. Pemuaian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. B. Pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah pemuaian yang terjadi pada suatu benda padat. Pada pemuaian zat padat ini mengenal 3 jenis pemuaian lagi, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima panas atau kalor. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Sehingga secara matematis pertambahan panjang benda dirumuskan sebagai berikut. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Sedangkan untuk mencari panjang akhir benda setelah dipanaskan sama dengan L sama dengan L0 dikali 1 plus alfa dikali delta T, di mana L adalah panjang akhir benda, L0 sama dengan panjang mula-mula, delta L sama dengan pertambahan panjang, alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Yang berikut pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda setelah dipanaskan. Faktor yang mempengaruhi pemuaian luas ini antara lain luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu. Sehingga secara matematis pertambahan luas benda dirumuskan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali dengan delta T. Sedangkan untuk mencari luas akhir dari benda setelah dipanaskan, A sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali dengan delta T, di mana beta merupakan koefisien muai luas yang bisa dicari dengan 2 kali koefisien muai panjang, atau beta sama dengan 2 kali alfa. Pemuaian volume. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Persamaan yang digunakan untuk mencari pertambahan volume dan volume akhir suatu benda adalah V sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali dengan delta T. Yang berikut pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang dan muai luas, tapi hanya melibatkan muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada benda cair, maka semakin besar muai volumenya. Yang berikutnya adalah kalor. Kalor merupakan energi yang bisa berpindah dari suatu sistem ke sistem lainnya karena ada perubahan suhu, atau dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor itu sama dengan Ki. Satuan dari kalor itu adalah kalori. Satuan internasionalnya itu adalah joule. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, yang berikut adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah karakteristik suatu zat yang menunjukkan kemampuannya menyerap kalor. Rumus dari kalor jenis ini adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan energi kalor atau joule, C sama dengan kalor jenis atau joule per kilogram derajat Celcius, M sama dengan massa atau kilogram, delta T sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius. Yang berikut adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Rumus dari kapasitas kalor itu adalah C sama dengan I per delta T, di mana I sama dengan energi kalor, satuannya joule, C sama dengan kapasitas kalor, joule per derajat Celcius, C sama dengan kalor jenis, C
J per kilogram derajat Celcius, M sama dengan massa satuannya kilogram, delta T sama dengan perubahan suhu satuannya derajat. Pertemuan 3 kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud zat dan asas Black. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya seperti makanan yang membusuk, pembakaran, petasan yang meledak, dan fermentasi. Nah, perubahan yang kedua adalah perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya wujud dan bentuknya saja. Contohnya, es mencair, gula yang dilarutkan ke dalam air, dan air menjadi es. Perubahan fisika ini dibedakan menjadi 6 peristiwa. Yang pertama yaitu membeku. Membeku ini merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mencair itu seperti air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu. Begitupun seperti lilin cair yang didinginkan. Yang kedua, peristiwa mencair. Nah, peristiwa mencair ini merupakan peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air dan lilin yang dipanaskan. Oke teman-teman, perubahan yang ketiga yaitu menguap. Peristiwa menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Begitupun seperti bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka, lama-kelamaan juga akan berubah menjadi gas. Perubahan fisika yang keempat yaitu mengembun. Peristiwa mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Atau seperti rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Peristiwa yang fisika yang kelima yaitu menyumblim. Peristiwa menyumblim merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa menyumblim yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian yang lama-kelamaan akan habis. Peristiwa yang berikutnya yaitu mengkristal. Nah, peristiwa mengkristal ini merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Oke teman-teman, berikutnya kita membahas tentang asas Black. Yang dimaksudkan dengan asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas Black ini menjabarkan bahwa yang pertama, jika dua benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap pada benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas pada benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bunyi hukum asas Black ini adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Berikutnya,
Persamaan umum dari asas Black. Persamaan umum dari asas Black yakni Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas ini merupakan jumlah kalor yang dilepas oleh zat, sedangkan Q terima merupakan jumlah kalor yang diterima oleh zat. Saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau panas terdapat 3, yakni dengan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran yaitu perpindahan panas yang melalui perantara tetapi tanpa perpindahan zatnya. Yang kedua, konveksi atau aliran yaitu perpindahan panas yang melalui zat, perantara, dan zatnya ikut berpindah. Suatu zat dapat berpindah karena ada perbedaan massa jenis. Yang ketiga, radiasi atau pancaran yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Faktor yang mempengaruhi 3 cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalor konduksi dipengaruhi oleh jenis bahan konduktor, luas permukaan bidang yang mengalami perpindahan atau rambatan kalor, perbedaan suhu antara kedua permukaan atau dinding, tebal permukaan atau dinding. Kalor konveksi dipengaruhi oleh yang pertama jenis bahan atau zat cair yang mengalami konveksi, luas permukaan bidang yang mengalami aliran kalor, perbedaan suhu antara kedua bahan yang dialiri dengan zat cair. Kalor radiasi dipengaruhi oleh yang pertama jenis bahan radiasi, yang kedua emisivitas bahan, yang ketiga luas permukaan bidang yang mengalami pancaran kalor, dan yang keempat suhu bidang yang mengalami pancaran kalor. Cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor secara merambat tanpa disertai perpindahan zat perantara dan biasanya terjadi pada benda padat. Contoh, besi dibakar, ujung lain terasa panas. Kedua, gelas terasa panas ketika diisi air panas. Dan contoh yang ketiga, sendok terasa panas ketika digunakan untuk menggoreng. Konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantaranya. Biasanya terjadi pada benda cair dan gas, contoh memasak air hingga mendidih. Radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan panas dengan cara memancar dan tanpa zat perantara. Contoh yang pertama yaitu tangan terasa panas saat didekatkan dengan api. Dan contoh yang kedua, panas matahari dapat dirasakan di